Di dal lebih susah dibandingkan dengan zal di ilmu aswad. Dal masuk ke orang mim, zal masuk ke proses. Jadi akan ayat ini ingin menyindir kita begini. Aku sudah mudahkan proses menghafal Quran. Ada nggak yang pengen mulai? Kalau masih ada yang susah juga, bukan ngapalnya, orangnya yang susah. Ini adalah dasar dari setiap penghafal Quran. Metode apapun yang sekarang hadir untuk membimbing menghafal Quran tidak akan terlepas dari poin-poin ini. Perhatikan ayatnya. Saya cepat saja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad. Perhatikan, enggak usah ditulis. Yassarna, 2. Al-Qur'ana lidzikri, 3. Fahal mim muddakir, 4. Ada 4 poin utama di 4 ayat ini. Satu kalimat laqad. Lam dengan qad itu disebut dengan huruf taukid dan tahqiq. Taukid untuk meyakinkan, tahqiq untuk menjamin kepastian. Biasanya lam itu kalau disebutkan qadnya nggak muncul. Sama dengan kalau qad sudah disebutkan, lam nggak muncul. Contoh, lam tanpa qad. Wal 'asr, Quran surah 103. Innal insana lafi khusr. Qadnya nggak muncul. Karena qad masuk kepada fi'il, tapi prinsipnya lam dengan qad, lam muncul, qad biasanya jarang muncul. Kalau qad muncul, lam kadang nggak ikut. Contoh, Quran surah 23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Lam nggak muncul. Tapi kalau lam dan qad muncul bersamaan, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang masih ada orang yang meragukan, bahkan pada tingkat pesimis. Kalau cuma ragu saja, lam cukup. Nggak yakin, qad cukup. Tapi kalau sudah ragu, nggak yakin juga, dan pesimis pula, maka lam dan qad disatukan di situ. Lam untuk menguatkan, qad untuk menjamin kepastian. Kenapa ayat menghafal Quran dibuka dengan lam dan qad? Karena Allah sudah mengetahui di antara kalangan hamba itu yang beriman, bahkan ada yang pesimis bisa hafal. Bener nggak sih bisa? Bisa. Mudah nggak? Mudah. Begitu lihat mushaf, tebal juga ya. Usia udah segini nggak akan sempat. Makanya Allah tunjukkan yang tadi. Saya kan nggak bisa lihat. Abdullah bin Abi Umi Maktum, apa nggak lihat? Zaman sekarang ada anak-anak kita, apa nggak lihat? Saya kan usianya sepuh. Banyak yang sepuh dulu. Yang sekarang juga banyak yang hafal. Mau cari alasan apa lagi? Jadi yang pertama kesimpulannya, poin yang pertama di 4 ayat pertama, poin nomor 1, kalau ingin jadi penghafal Quran, mesti yakin kita pasti bisa menghafalkannya. Jangan pernah ragu. Ini kaidah pertama. Jadi saya ingin sampaikan, nanti saat kita mulai belajar dengan sistem yang lebih rapi, kapanpun Anda menemukan keraguan yang dibawa oleh setan, diwaswaskan pada jiwa kita, langsung Anda jawab dengan kalimat tadi, laqad. Yakinkan pada diri kita, pasti bisa. Pasti mudah. Yakin bisa. Ya, karena awal-awal saat alif lam mim masih yakin. Alif lam mim, mudah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, mudah. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, balik lagi alladzina amanu, muncul setan datang tuh. Waswas. Ya, kembalikan ke sini. Jadi satu mesti yakin. Ingat ya, ingat pesan saya ini bagian dari pesan Al-Qur'an. Kalau menghafal Quran mesti yakin. Sekali Anda ragu, maka Anda akan kena perangkap setan. Jangan ragu. Jelas? 2. Saya cepat, nanti detailnya saat kita ta'lim. Yassarna. Dari kata yusrun. Ya, yusrun. Yusrun itu di terjemahan disebut mudah. Di dalam bahasa Arab, mudah itu ada 2. Ada yusrun, ada sahlun. Hadzal amru sahlun. Masalah ini gampang. Ada yusrun. Hadzal amru yusrun. Ini gampang. Sahlun dengan yusrun itu beda. Kalau sahlun mudah, tapi kemudahan itu sifatnya relatif. Mudah bagi dia belum tentu bagi orang lain. Bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab.
Tapi yang non-Arab belum tentu, dia mesti belajar dulu. Itu sahlun. Tapi kalau yusrun, mudah semudah-mudahnya tanpa batas. Bagi semua mudah. Maaf, ngangkat sedotan mudah. Bayi bisa. Ngambil tisu mudah. Yusrun. Akhdhul mindili yusrun. Ngambil tisu itu gampang banget, semua orang bisa. Sulit ada dua. Satu sa'bun, kedua usrun. Sa'bun sulit yang relatif, bagi dia sulit, yang lain tidak. Usrun benar-benar sulit. Memang semua orang mengatakan sulit. Bawa mobil, sulit atau mudah? Sulit bawa mobil, bukan nyetir mobil. Kalau nyetir mobil mungkin beda. Siyakus sayyara sa'bun, tapi bawa mobil hamdus sayyara itu usrun. Gampang bawa mobil. Usrun. Dan di Quran tidak pernah disebutkan sa'bun, tak pernah disebutkan sahlun. Usrun lawannya yusrun. Inna ma'al usri yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah ingin mengatakan, sesulit-sulitnya engkau, aku berikan jalan termudah untuk mengatasinya. Dan menghafal Quran disebut dengan yusrun. Walaqad yassarna. Kata Allah, aku mudahkan Quran semudah-mudahnya. Makanya saking mudahnya, anak kecil hafal, yang nggak melihat hafal, yang lumpuh otak hafal, saking mudahnya. Walaupun Anda merasakan kesulitan, kata Allah, sesulit-sulitnya nanti ada solusinya. Mudah. Jelas ya? Pertama apa? Yakin. Siap? Kedua apa? Mudah. Jadi ingat ya, setiap menghafal mudah. Tiga, saya cepat. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri. Ini yang paling utama. Alif lam menunjuk pada proses. Satu hal yang sedang dikerjakan. Dan kadang berbentuk nakirah umum, seperti man, ma. Itu kalau sudah ada man, ma, al, umum bentuknya. Zikrun, semua aktivitas yang ditujukan hanya untuk mengingat dan mendekat kepada Allah. Semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut zikrun namanya. Dan menghafal Quran disebut dengan zikir. Dan apa ini? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ayat ini, poin ketiga di sini, untuk memberikan penegasan, kalau ingin dimudahkan menghafal Qur'annya oleh Allah, maka tujukan semua niat orientasi kita untuk mendekat kepada Allah saja. Motivasi yang lain buang. 4, terakhir. Fahal mim muddakir. Kalau sudah aku terangkan ini kata Allah, mesti yakin ya. Mudah ya. Ikhlas ya. Semua karena Allah, buang yang lain dulu. Maka adakah di antara Anda yang ingin memulainya sekarang? Alif lam menunjuk pada proses, mim menunjuk pada orang. Setelah saya jelaskan 3 hal ini yang penting, adakah yang pengen mulai sekarang kata Allah? Mim. Tapi ingat, mim ketika disebutkan merubah huruf dal menjadi dal. Asalnya zikri, tapi ketika masuk mim jadi dal, muddakir. Saya cepat, di dalam ilmu aswat lebih mudah mengucapkan dal dibanding dal. Dal rahwah, ringan. Dal. Dal infijar, dari dalam tarik ledakan keluar. Ada 5 huruf. Qaf, qa, ba, jim, dal. Qutbu jadid. Dal keluar. Infijar, qalqalah. Dal. Di dal lebih susah dibandingkan dengan zal di ilmu aswad. Dal masuk ke orang mim, zal masuk ke proses. Jadi akan ayat ini ingin menyindir kita begini. Aku sudah mudahkan proses menghafal Quran. Ada nggak yang pengen mulai? Kalau masih ada yang susah juga, bukan ngapalnya, orangnya yang susah. Jadi bukan hafalannya, orangnya yang susah. Perlu meledakkan semua pesimisme dalam diri itu, keluarkan, ledakan keluar, buang semua. Yang sekarang merasa nggak mungkin karena usia, nggak mungkin karena ini, buang, ledakan keluar, keluarkan, dan mulailah Anda ikuti tuntunan yang dimaksud.